Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Rifka Sakiba dari kelas 10D nomor absen 21. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Dimulai dari latar belakang berdiri kerajaan tersebut, lalu masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, lalu ada fase kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya tersebut, dan yang terakhir ada bukti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya itu sendiri, teman-teman. Nah, mari kita mulai dengan topik pertama, yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nah, latar belakangnya yaitu pada tahun 1982, sebuah prasasti ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa Penangan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Nah, prasasti yang ditulis ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Nah, arti Sriwijaya sendiri itu, Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang bermakna kejayaan, sehingga Sriwijaya merujuk pada makna kata tentang suatu kemenangan yang gemilang dan jaya. Nah, temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itulah Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya itu selalu berubah-ubah, teman-teman. Yang awalnya Sriwijaya itu berpusat di Minangkabau, lalu pindah ke Jambi, dan berakhir di Palembang, tepatnya di sekitar Sungai Musi, teman-teman. Nah, dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya yang berjudul Perjalanan Suci oleh Kemendikbud RI, prasasti lain ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntahyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada Prasasti Talang Tuwo, yaitu Dapuntahyang Sri Jayanasa. Menurut Prasasti Kedukan Bukit, Sri Jayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dengan kriteria 312 orang dalam perahu dan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minangkabau menuju wilayah Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Ekspedisi ini bertujuan untuk menaklukkan wilayah-wilayah strategis dan memperluas kekuasaan Sriwijaya. Nah, dalam perjalanannya ini, Dapuntahyang Sri Jayanasa berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan, sehingga hal ini mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Nah, selanjutnya ada masa kejayaan. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Darmestu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India itu singgah, teman-teman. Nah, kerajaan Sriwijaya ini mencapai titik puncak kejayaannya pada abad ke-8 sampai 9 Masehi di bawah pemerintahan Raja Balaputradewa alias cucu dari Raja Darmestu. Nah, Raja Balaputradewa ini berhasil menguasai jalur perdagangan maritim di Selat Malaka
serta menjadikannya pusat perdagangan dan kekuatan maritim dominan di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, Jawa Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Nah, ada juga faktor yang mendukung kejayaan Sriwijaya adalah penguasaan strategis atas jalur perdagangan di Selat Malaka yang memungkinkan kontrol terhadap arus barang antara India dan Tiongkok. Selain itu, pembangunan armada lautnya juga kuat, teman-teman. Nah, itu memastikan agar keamanan dan dominasi Sriwijaya di perairan regional. Nah, lanjut. Nah, kerajaan ini tuh juga membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Jadi, para pedagang yang singgah di sekitar kerajaan Sriwijaya itu merasa aman dari gangguan perampok, teman-teman. Karena armada lautnya yang kuat dan lain sebagainya. Menurut buku Sriwijaya yang berjudul Sebuah Kejayaan Masa Lalu di Asia Tenggara dari Kemendikbud RI, Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka yang meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangga, Tarumanagara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Cahya di Semenanjung Melayu. Nah, setiap kerajaan memiliki masa kejayaan, pasti juga memiliki masa kemunduran hingga kerajaan tersebut hilang. Nah, kita masuk ke fase kemunduran kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dikenal dengan kekuatan maritimnya yang sangat-sangat kuat, tapi ia juga memiliki fase kemunduran, teman-teman. Seiring pergantian dari kepemimpinan Kerajaan Sriwijaya yang mulai banyak sekali mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, khususnya adalah kerajaan di Pulau Jawa. Terdapat serangan dari Kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur, dan serangan itu merupakan salah satu serangan gencar dari Pulau Jawa. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola atau India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijayatunggawarman. Nah, Kerajaan Kola ini mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Namun lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya pun mulai meredup. Jadi, gara-gara Kerajaan Sriwijaya itu diserang terus-menerus oleh Kerajaan Kola yang mengambil alih perdagangan di Selat Malaka, nama Sriwijaya pun udah makin enggak terdengar, teman-teman. Nah, selanjutnya Kerajaan Sriwijaya itu makin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Nah, pada akhirnya di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Kerajaan Sriwijaya. Nah, setelah fase kemunduran adalah bukti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini ada 5 teman-teman bukti peninggalannya. Yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit. Nah, kan dari tadi banyak disinggung di depan Prasasti Kedukan Bukit itu.
Nah, jadi prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan di daerah Palembang dan diperkirakan dibuat pada tahun 683 Masehi. Isinya mencatat perjalanan Raja Dapunta Hyang Jayanasa beserta tentaranya yang berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya. Selain itu, prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sriwijaya memiliki pengaruh besar di jalur perdagangan maritim yang mencatatkan kekuasaannya yang luas. Nah, yang kedua ada prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini ditemukan di Palembang dan dibuat pada tahun 684 Masehi. Prasasti ini menceritakan tentang pemulihan terhadap Dewi Sri, Dewi Padi yang sangat dihormati oleh masyarakat Sriwijaya. Selain itu, prasasti ini juga mengindikasikan adanya sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan adanya peran penting kerajaan dalam kehidupan pertanian masyarakat pada masa itu. Nah, melalui prasasti ini terlihat bagaimana kerajaan memperhatikan aspek sosial dan religius masyarakatnya. Dan yang ketiga ada Candi Muaro Jambi. Salah satu bukti yang paling menonjol dari keberadaan kerajaan Sriwijaya adalah Kompleks Candi Muara Jambi yang terletak di Provinsi Jambi, Sumatera. Kompleks candi ini merupakan salah satu situs arkeologi terbesar di Asia Tenggara yang dibangun sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Situs ini juga menggambarkan peran penting Sriwijaya dalam penyebaran ajaran Buddha ke wilayah lain. Yang keempat ada Arca Buddha dari Bukit Siguntang. Arca Buddha ini ditemukan di Bukit Siguntang, Palembang. Arca ini menjadi simbol kuat dari pengaruh Buddha di Sriwijaya. Bukit Siguntang sendiri dikenal sebagai tempat spiritual pada masa kerajaan. Penemuan arca ini memberikan petunjuk tentang kepercayaan dan seni budaya yang berkembang pesat. Dan yang terakhir adalah Sungai Musi sebagai jalur perdagangan. Nah, Sungai Musi ini berfungsi sebagai jalur utama perdagangan internasional pada masa kerajaan Sriwijaya dulu, teman-teman. Nah, melalui Sungai Musi inilah Sriwijaya menghubungkan wilayah Nusantara dengan negara-negara seperti Tiongkok dan India. Bukti peninggalan yang terkait dengan jalur perdagangan ini seperti reruntuhan pelabuhan dan barang-barang perdagangan yang masih dapat ditemukan di sekitar wilayah tersebut. Oke, nah ini dia adalah sumber-sumber yang saya pakai untuk menyusun presentasi ini. Ada dari Detikcom, ada dari Regional Kompas, dan ada juga dari Encyclopedia Telekom University. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.